Rizmon. Kenapa kau diam saja, Rizmon? Tidak berkutik di hadapan praktisi senior. Hei, kalah senior kah? Ya ampun, ya ampun. Nih guys, ada video ketika si Rizmon Roy mulu. Elah, emang dah tuh mereka keingetan mulu di skakmat. Dan dia tidak bisa berkutik sama sekali. Bah, kayak wadah. Langsung aja kita lihat videonya guys. Yuk, let's go. Selamat sore, Assalamualaikum Bang, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Rizmon dulu ya. Bang Rizmon, ini ijazah Pak Jokowi katanya dinyatakan asli semua. Ada tanggapan, silakan. Oh, tanggapan saya itu framing ya. Karena apa yang dilakukan oleh Mabes Polri itu uji identik, tidak identik. Jadi secara ilmiah, ya, terminologi identik itu bukan otentik. Kalau otentik itu menguji keaslian, seperti menggunakan metode carbon 14 dating analysis untuk mengetahui usia kertas, terus ink dating analysis untuk mengetahui penanggalan atau waktu pembuatan tinta dan reaksi-reaksi kimia yang ada di tinta tersebut, produksi paling pintar kau. apa dari perusahaan apa, itu kan harus diketahui ya. Apa yang diterangkan oleh Dirtipidum Mabes Polri kemarin itu uji identik, berarti itu uji komparasi, uji perbandingan yang memerlukan objek yang perlu dibandingkan. Jadi output dari uji identik itu bukan otentik atau asli, tetapi ya identik gitu. Ya kan memang udah dijelasin begitu dong. Ya dong. Nanti ada, tenang Rizmon, tenang. Proses hukumnya masih berjalan. Tunggu tanggal mainnya. Sabar aja Rizmon. Ini semua jadi bukti penguat, pendamping di laporan yang di Polda. Sabar aja, tenang. Palsu dibandingkan dengan yang palsu itu juga identik. Baik, jadi identik dan otentik itu beda ya Bang? Dalam apa namanya pengumuman dari Bareskrim kemarin sore. Oke, baik Bang Rizmon. Langsung saya ke Bang Firmanto. Bang, identik dan otentik itu berbeda. Kalau Anda tanggapannya seperti apa, Bang Firman? Terima kasih, selamat sore semua. Ya. Jadi pada prinsipnya kemarin itu Bareskrim Mabes Polri menyampaikan bahwa ada pengaduan dan telah dilakukan serangkaian upaya terhadap suatu pengaduan tersebut dari masyarakat, dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan dan telah dilakukan gelar perkara, sehingga ada suatu kepastian hukum, yaitu tidak ditemukannya tindak pidana. Nah, itu benar. Jadi saya mencoba untuk bersabar mengomentarin apa hasil dari kemarin disampaikan oleh Pak Dirtipidum, karena kami masih ada pengaduan di Polda Metro Jaya, dan tentu nanti apa yang disampaikan tadi sama Pak Rizmon mungkin akan menjadi atensi bagi penyelidik untuk ditindaklanjut lebih lanjut. Nah, itu dia ya. Jadi tunggu, sabar aja Rizmon. Ini kan juga untuk menyelidiki ya. Ya secara kasarnya mah sebenarnya ini ya bisa dibilang nyari sebenarnya tuh di baris kemarin tuh ini asli atau enggak gitu ya kan. Iya dong, ya kan. Ini mah halusnya aja karena ada proses hukum yang berjalan, jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Penentuan asli atau tidaknya memang tidak di situ gitu, tapi identik udah pasti. Tapi yang jelas tidak ada tindak pidana di situ. Berarti Pak Jokowi melakukan mendapatkan sertifikatnya dengan cara yang benar. Itu ya. Sehingga dalam kesempatan ini untuk hal tersebut intinya pengaduan yang mana Bapak Jokowi sebagai teradu dan sudah hadir, baik menyerahkan keterangan maupun memberikan fisik ijazah asli SMA dan S1-nya itu sudah rampung, dinyatakan SP2 Lit ya, penyelidik. Ya, Bang Firman? Ya boleh diulangi tadi sedikit hilang audionya tadi, pernyataan terakhir.
Jadi intinya bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak pengadu masyarakat dalam hal ini atas pengaduan tersebut sudah dihentikan penyelidikannya. Dan dalam hal ini Bapak sebagai masyarakat telah juga dimintai keterangan dan menyerahkan fisik ijazah asli SMA dan S1 Bapak, dan pada intinya kemarin ada konversi pers dari Barreskrim Polri menyatakan bahwa tidak ditemukan tindak pidana sehingga proses penyelidikan dihentikan. Demikian. Oke, saya langsung ke Benar, Mon? Namanya lebih kalem ya, Rismon ya. Nggak kayak kemarin gitu, berabi-abi ya kan. Tahu ya, ternyata asli guys. Ya, nggak sesuai harapan kah? Gue sebenarnya tahu, lu mah cuma cari kebisingan di publik aja gitu. Biar ada yang digoreng-goreng gitu. Cuman kebablasan ente. Salah pilih lawan. praktisi hukum kita, Pak Christo. Pak, kalau kita melihat dari hasil keputusan kemarin dan juga tentunya banyak ya tanggapan baik itu pro dan kontra. Bagaimana Anda melihat dari sisi hukum atas tadi hasil dari lapor Polri kemarin? Jadi menurut saya sih kalau Pak Rismon dan kawan-kawan menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri itu atau Barreskrim itu tidak sesuai atau katakanlah masih ada kekurangan dan lain sebagainya dan dianggap tidak kredibel, itu wajar. Karena kenapa? Ya kan dia mempunyai akibat setelah kejadian ini. Ya. Kalau saya sebagai seorang praktisi gampang. Ya. Kita kan mempunyai hukum positif. Benar. Hukum positif kita itu apa? KUHAP. KUHAP itu mengatur tentang apa aja? Tentang kepolisian di dalam persoalan ini. Diam kau Rismon, kena kuliah kau. Kepolisian itu apa aja di dalam persoalan? Hukum acara. Hukum acara itu mengatur yang namanya penyelidik, dan penyidik. Ya, itu hukum acara kita kok. Dan itu hukum positif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa ada ini, saya udah bilang tadi. Kalau Pak Rismon, apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya, Mabes Polri dalam konteks ini, Barreskrim, akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan. Benar banget, setuju banget, emang selalu begitu. Selalu katakan tidak benar, salah, tidak menerima. Ya kalau nggak terima ngapain lu ngelapor ke Barreskrim? Gue tanya, kalau ujungnya lu nggak terima, bisa banget nge-framingnya. Yang framing Anda. Otentik itu semua. Sedangkan saya sudah berkali-kali di podcast juga saya udah ceritakan apa sih yang disebut atau dinamakan sebuah perbuatan pemalsuan. Itu sebetulnya kan sederhana. Ya, kepalsuannya itu di mana? Ya, dokumen pemalsu yang dianggap palsu itu mana? Terus pembanding yang dibawa-bawa oleh Pak Rismon yang mana? Sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh. Kan cuma di media dan lain sebagainya, oh ini palsu dan lain sebagainya. Diam kau Rismon, kau diam saja, dengar. Yang asli mana? Nggak punya kan du? Bukti pembandingnya juga mana? Nggak ada kan? Karena cuma koar-koar doang. Selama ini dia menarasikannya semua di media tanpa ada bukti pembandingnya mana, seperti apa. Nggak mana ada dipaparkan, nggak ada mereka. Tapi kok ngaku-ngaku ini sebagai ilmiah, peneliti. Sementara kita nggak pernah lihat. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Kan Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Betul. Ini kita nggak pernah tahu loh. Ini cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran tentang kepalsuan tadi. Sebentar, saya mau ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Cocok, Pak. Kekesalan Anda mewakili sekali, Pak Christo.
Kekesalan Anda sangat mewakili kami para rakyat yang membela Pak Jokowi. Sangat amat. Biar tahu rasa ini si Rismon ini. Ya kan? Sekarang Rismon, kau salah pilih lawan Rismon. Lihat. Ya, dengar. Kau dikasih kuliahi. Dikasih ceramah kau. Berapa SKS nih? Bayar. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar. Ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat, ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Betul. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi, dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak nih. Nah, dengar Rismon, konyol, asli, nggak kepake otaknya, konyol, asli. Baik, Pak. Ya, itu dulu. Oke, Pak Suhadi, langsung saya ke Bang Rismon. Bang, tadi palsunya mana, Bang? Pembandingnya apa? Mungkin itu kira-kira poin dari Pak Mana buktikan, tunjukin. Suhadi. Silakan, Bang Rismon. Mana jurnal penelitiannya yang membuktikan bahwa itu palsu? Apa? Times New Roman kah? Times New Roman. Itu fotonya ditempel. Ngomong aja gitu loh. Iya, Bang Rismon. Saya menjawab dulu, Pak Suhadi ya. Yang saya mengunjungi sendiri apa yang disebut dengan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, saya meraba, saya menyentuh, memoto, ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern dengan teknologi cetak yang sangat modern yang tidak ada tahun 1985. Mengingat catatan evolusi teknologi pada saat itu atau sembari diketawain tuh, lihat itu ngomong apa lu Rismon, tuh liatin tuh sama pengacaranya Joko, ngomong apa lu Rismon. Hardware ya, teknologi technological evolution itu catatannya jelas gitu. Jadi dari lembar pengesahan skripsi tersebut ya, saya analisa menggunakan AI atau deep learning, maka saya temukan font identification berupa Times New Roman dengan algoritma penjajaran yang sangat sempurna yang tidak mungkin dilakukan dengan hand press atau letter press di zaman itu. Kalau ada di zaman itu, mengapa sangat futuristik? Ya, sama dengan ketika kita menggunakan Microsoft Word 2025. Bentar. Gini ya, setahu gua nih, ketika gua juga dulu, kalau kalian ada yang pernah punya skripsi ya, gitu ya. Bikin skripsi itu biasanya kita bikin yang asli sama kopian. Nah, yang Anda periksa yang mana? Bung Rismon, yang asli atau kopinya? Bung Rismon. Bung Rismon, jangan bilang Anda periksa kopi tapi ngakunya yang asli. Bung Rismon, biasanya yang diserahin ke perpus itu dulu setahu gua ya, kalau nggak salah tuh kita bikin beberapa kopi ya, 3 atau nggak salah gitu, 3 itu ada yang diserahin memang ke perpus karena untuk pembelajaran adik-adik tingkat gitu, adik kelas kalau yang mau skripsi bisa jadi referensi seperti itu. Nah, yang Anda pelajarin, yang Anda pegang katanya yang mana? Please. Dan kalau bilang Times New Roman ini bla 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 bla, come on, di zaman itu udah ada mesin ketik pakai Times New Roman. Ya mungkin aja dong, masa enggak? Apakah seindah itu tahun 1985? Ya. Dan kalau nggak salah banyak percetakan di situ. Apakah kalian sudah ngecek percetakan sekitar UGM? Percetakan skripsi di sekitaran UGM. Udah teliti, udah tanya apa belum? Jangan bilang kalau ente belum nanya tapi Anda sudah menarasikan seperti ini. Dan hanya asumsi yang katanya menurut keilmuan Anda.
tapi tidak diklarifikasi. Kedua, ya, dari penjelasan Pak Dirtipidum Baris Krim Polri, ya, terkait dengan lembar pengesahan skripsi tersebut, ya, pengujiannya hanya dikatakan adalah dengan meraba, dirasakan ada cekungan, ya, maka itu adalah disimpulkan menjadi letterpress, produk dari letterpress atau handpress. Bagaimana mungkin pengujian seperti itu baru disandingkan dengan pengakuan dari pemilik dari percetakan? Apa yang kita inginkan adalah, ya, uji autentikasi, ya, tadi itu paper dating analysis untuk menguji, ya, penanggalan atau waktu pembuatan dan serang kertas, khususnya lembar pengesahan skripsi dan ijazah. Kapan itu diproduksi, jenis tintanya apa saja, apa rumus-rumusnya, produk dari perusahaan apa, tahun berapa diproduksi. Nah, kalau seandainya gini ya, Pak Susno jadi juga udah bilang ya, bahwa lab 4 kita itu setara dengan yang punyanya Amerika. Dan banyak negara-negara luar yang ikut studi banding ke puslab 4-nya punyanya Mabes Polri, punyanya Indonesia. Sekarang kalau itu nanti mungkin nanti hukum berjalan dan itu terbukti, apakah kalian masih menganggap ijazahnya Pak Jokowi palsu? Tentu saja iya, pasti ada aja jalan celahnya. Aduh, pusing gue dengerin Rismon CS. Jadi bagi saya penjelasan Dirtipidum kemarin hanya menjelaskan identity, keidentikan antara barang A dengan barang B, tidak membuktikan keotentikan, kapan diproduksi itu, ijazah, tahun berapa, dan lembar pengesahan skripsi. Masyarakat tidak bisa terima hanya karena diraba begitu. Masyarakat mana Mon, kan kemarin juga udah dijelasin penelusurannya, ya kan, dari Pak Jokowi masuk kuliah sampai lulus, cuman beda kata-kata aja ente, terus dikulik, ya kan. Hey Rismon, ya, lembar pengesahan diraba, dirasakan ada cekungan, baru langsung disimpulkan bahwa itu produk dari handpress atau letterpress. Itu bukan metodologi SCI, Scientific Crime Investigation. Si Kalau paling Scientific Crime Investigation itu minimum ada 3. Yang pertama, metodenya apa? Tidak pernah dijelaskan kemarin oleh Dirtipidum. Apa metode yang mereka gunakan dalam perbandingan untuk? Nah, sekarang gue tanya, lu apa metode yang lu kasih, ya kan, sehingga ente bisa nuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu? Metode apa yang lu pakai? Pemaparannya mana? Bukti pembandingnya mana? Kok lu bisa nuduh itu palsu tapi lu nggak punya pembandingnya? Kok bisa lu nuduh itu palsu tapi lu nggak lihat aslinya? Kok bisa? Lu sekarang pintar banget ngomong. Capek banget gua. Udahlah. Itu dia guys. Asli makin ruwet. Semuanya nggak percaya, makin si paling pintar aja kan. Aduh, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. See you next video guys. Assalamualaikum, peace.